Siapa sangka, sebuah kerajaan besar yang pernah menyatukan Nusantara justru lahir dari pengkhianatan dan strategi licik yang jenius. Bayangkan ini di penghujung abad ke-13, seorang pangeran terbuang bernama Raden Wijaya harus menghadapi dua musuh besar sekaligus. Di satu sisi ada Jayakatwang, penguasa Kediri yang telah menghancurkan kerajaan Singasari dan membunuh mertuanya. Di sisi lain, armada Mongol yang perkasa, utusan Kubilai Khan, datang untuk menaklukkan Jawa. Dalam situasi terjepit, Raden Wijaya tidak gentar, ia justru melihat peluang emas di tengah ancaman mematikan tersebut, sebuah kesempatan untuk membalikkan keadaan dan merebut kembali taktanya. Inilah kisah tentang bagaimana akal bulus dan kecerdikan politik mampu mengalahkan kekuatan militer terbesar di dunia pada masanya. Langkah pertama dalam mahakarya strateginya adalah sebuah aliansi yang menipu. Saat pasukan Mongol mendarat dengan tujuan menghukum Jawa atas penghinaan terhadap utusan mereka, Raden Wijaya datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang sekutu yang rendah hati. Dengan penuh perhitungan, ia menggambarkan dirinya sebagai pangeran yang setia pada Singasari dan menawarkan bantuan penuh kepada Mongol untuk menumpas Jayakatwang, sang pemberontak. Para jenderal Mongol yang buta akan politik internal Jawa dan haus akan kemenangan cepat dengan mudah termakan oleh sandiwaranya. Mereka melihat Raden Wijaya sebagai aset berharga, seorang pemandu lokal yang akan membawa mereka langsung ke jantung pertahanan musuh. Tanpa sadar, mereka telah masuk ke dalam perangkap yang disiapkan dengan sangat cermat, menjadikan diri mereka bidak dalam permainan catur Raden Wijaya. Setelah aliansi palsu terbentuk, Raden Wijaya menjalankan langkah kedua, memanfaatkan kekuatan musuh untuk kepentingannya sendiri. Dalam pertempuran melawan pasukan Kediri, ia dengan cerdik menempatkan ribuan tentara Mongol sebagai ujung tombak serangan. Ia membiarkan kekuatan Mongol yang superior menghantam dan meluluh lantakan pertahanan utama Jayakatwang di Daha. Sementara itu, pasukan Raden Wijaya sendiri mengambil peran sebagai unit pendukung, menjaga garis belakang dan sesekali melakukan serangan sayap. Strategi ini sangat efektif. Korban di pihak Mongol sangat besar, namun kekuatan utama Jayakatwang berhasil dihancurkan. Raden Wijaya berhasil mencapai tujuannya dengan meminimalisir korban di pihaknya sendiri, membiarkan kedua musuhnya saling melemahkan dalam pertempuran brutal. Ia seolah-olah menjadi penonton yang sabar, menunggu saat yang tepat untuk mengambil keuntungan maksimal dari kehancuran mereka. Ketika Jayakatwang akhirnya takluk dan ditawan, pesta kemenangan pun digelar oleh pasukan Mongol. Mereka mabuk dalam euforia, lengah, dan sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Raden Wijaya untuk melancarkan serangan balik yang mengejutkan. Ia menginstruksikan pasukannya yang masih segar bugar untuk menyergap kamp-kamp Mongol secara mendadak. Dengan memanfaatkan taktik gerilya dan penguasaan medan yang superior, mulai dari hutan lebat hingga sungai-sungai pedalaman, pasukan Wijaya menebar teror di malam hari. Serangan kilat, sabotase, dan jebakan mematikan membuat pasukan Mongol yang kelelahan menjadi kalang kabut. Mereka yang tadinya adalah predator buas kini berubah menjadi mangsa yang diburu di negeri asing. Kemenangan yang baru mereka raih berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Dan langkah terakhir adalah fondasi dari sebuah era baru. Pasukan Mongol yang tersisa, kebingungan dan kehabisan logistik, tidak punya pilihan lain selain lari tunggang langgang kembali ke kapal mereka dan angkat sauh dari tanah Jawa dengan membawa kekalahan memalukan. Raden Wijaya kini berdiri tegak sebagai satu-satunya pemenang. Ia telah berhasil menyingkirkan Jayakatwang dan mengusir kekuatan Mongol hanya dengan satu manuver jenius. Di atas reruntuhan dua musuh besarnya, di sebuah tanah lapang dekat Sungai Brantas yang penuh dengan pohon maja berbuah pahit, ia mendeklarasikan berdirinya sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu bernama Majapahit. Strategi brilian Raden Wijaya bukan hanya memberinya takhta, tetapi juga melahirkan sebuah imperium maritim yang kelak akan dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Sebuah bukti nyata bahwa kecerdasan strategis seringkali lebih tajam dari pedang manapun.